Di belakang saya adalah tembok jebol yang merupakan saksi bisu, dan di tembok inilah konon Pangeran Diponegoro menjebol untuk meloloskan diri selanjutnya ke Gua Selarong. Tegalrejo, sebuah nama yang begitu fenomenal di eranya. Di balik nama kampung Tegalrejo terngiang peristiwa historis akan kebesaran nama Pangeran Diponegoro. Jejak sejarah mencatat dalam bingkai perlawanan terhadap penjajahan. Dari sinilah perang besar Pangeran Diponegoro dimulai. Dari tempat ini pula saya menjejakkan langkah kaki dalam momentum napak tilas perjuangan Pangeran Diponegoro yang menggelurakan perang Jawa dalam melawan penjajahan. Sesampai di kawasan Tegalrejo, adzan Jumat berkumandang. Saya pun sejenak melaksanakan sholat Jumat sebelum akhirnya memasuki museum. Suasana begitu hening. Inilah Masjid Pangeran Diponegoro yang berada depan Museum Sasana Wiratama. Ini adalah kali pertama saya beribadah di Masjid Pangeran Diponegoro. Tampak para jamaah, diantaranya anak-anak, usai sholat Jumat merasakan sensasi makan bersama di Masjid Tegalrejo ini. Akhirnya saya sampai juga di Museum Monumen Pangeran Diponegoro, tepatnya di kawasan Tegalrejo, Yogyakarta. Setelah mengisi buku tamu kehadiran, saya pun bergegas menuju ke pendopo. Suasana dalam Museum Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama di Tegalrejo ini tampak begitu sepi, jauh dari suara dan hiruk pikuk jalanan. Pepohonan rindang yang menaungi halaman museum menambah nuansa keasrian di tengah kemarau ini. Mengulik sepenggal sejarah bahwa sejarah Museum Monumen Pangeran Diponegoro menempati bekas kediaman Pangeran Diponegoro dan keluarganya. Museum ini berdiri tahun 1969, berlokasi di Jalan Hos Cokroaminoto TR3/430 Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Saat ini aku berada di pendopo Pangeran Diponegoro di kawasan Tegalrejo, Yogyakarta. Inilah situasi pendopo Pangeran Diponegoro. Nah, bangunan museum ini adalah kediaman Permaisuri Sultan Hamengkubuwono I, Kanjeng Gusti Ratu Ageng, yang merupakan eyang buyut Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dengan selirnya bernama R.A. Mangkarawati. Ini adalah seperangkat alat gamelan milik Sri Sultan Hamengkubuwono II. Selain koleksi gamelan, terdapat pula koleksi museum selain lukisan, senjata, meriam, batu comboran, tempat minum kuda. Juga koleksi unggulan adalah tembok jebol yang begitu ikonik. Sebuah lukisan bergambar Pangeran Diponegoro begitu eksotis berada di pendopo Pangeran Diponegoro. Belakang saya adalah lukisan Pangeran Diponegoro, sebuah lukisan yang begitu eksotis dan mempesona, tepatnya di pendopo Museum Monumen Pangeran Diponegoro, Yogyakarta. Setelah melihat-lihat seperangkat gamelan milik Sri Sultan Hamengkubuwono II dan juga lukisan Pangeran Diponegoro yang terpampang di pendopo, saya pun bergegas menuju koleksi unggulan tembok jebol di belakang pendopo Pangeran Diponegoro. Perlu diketahui bahwa sejak kecil Pangeran Diponegoro lebih suka kehidupan merakyat.
di kawasan Tegalrejo daripada tinggal di keraton atau di istana. Inilah lokasi atau tempat di mana Pangeran Diponegoro merenda masa-masa kecilnya. Jika saat ini saja di lokasi ini atau di tempat ini begitu asri dan naturalis, mungkin 200 tahun yang silam tempat ini begitu eksotis dan menakjubkan. Di belakang saya adalah tembok jebol yang merupakan saksi bisu pada saat Pangeran Diponegoro meloloskan diri dari kepungan Belanda. Saat Pangeran Diponegoro dan keluarga serta pasukannya dikepung oleh Belanda dari berbagai sisi, baik itu sisi selatan, utara, dan timur, sehingga tidak ada celah untuk meloloskan diri kecuali di bagian barat. Dan di tembok inilah konon Pangeran Diponegoro menjebol untuk meloloskan diri, selanjutnya ke Gua Selarong. Sejarah mencatat pada tanggal 20 Juli 1825, pasukan Belanda mengepung kediaman Pangeran Diponegoro di kawasan Tegalrejo ini. Pada saat pengepungan, pasukan Belanda berada dari 3 sisi, timur, utara, dan selatan. Karena terdesak, Pangeran Diponegoro menjebol tembok bagian sisi barat. Bersama keluarga dan laskar beliau berhasil meloloskan diri dari kepungan Belanda. Kompeni Belanda kecewa dan marah hingga membakar kediaman Pangeran Diponegoro. Dalam kondisi terdesak itulah pertolongan Tuhan terjadi. Dengan menggunakan tangan kosong dan ilmu tenaga dalam yang dimilikinya, Pangeran Diponegoro berhasil menjebol tembok setinggi 3 meter yang begitu kokoh bagi tembok benteng. Walau alam bisawab, meski berkembang beberapa versi yang tersiar di tengah masyarakat. Sejarah mencatat Pangeran Diponegoro, keluarga, dan para laskarnya setelah melarikan diri dari Tegalrejo menuju arah Gua Selarong, kawasan Bantul. Di Gua Selarong inilah Pangeran Diponegoro berlindung dan menghimpun kekuatan menyusun taktik ataupun strategi untuk melawan Belanda. Monumen ini sebagai bukti peristiwa pengepungan rumah Pangeran Diponegoro. Pengepungan oleh pasukan Belanda menyebabkan tidak adanya jalan keluar. Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan Belanda di kawasan Tegalrejo menuju ke Gua Selarong, sejak itulah perang besar Pangeran Diponegoro yang tersohor sebagai Perang Jawa, sebuah simbol perlawanan perang pribumi melawan penjajahan Belanda periode tahun 1825 sampai 1830 dikobarkan.